Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang menguraikan klausa berdasarkan penyusunan klausa nominal, adjektiva, proporsional, numeral, dan klausa bebas serta klausa terikat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marisa Aliu Latifah dengan NPM akhiran 43. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diva Zafatur Rahman dengan NPM akhiran 50 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mayang Siti Fadila dengan akhir NPM 49. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada pengertian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif, artinya di dalam satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa. Menurut HR 2009. Klausa. Kemudian ada klausa merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Ini menurut Ramlan melalui Sukini 2010, sedangkan Cook melalui Tarigan memberikan batasan bahwa klausa adalah kelompok kata yang hanya mengandung satu predikat. Dengan ringkas, klausa ialah SP dalam kurung O, dalam kurung P, dalam kurung tanda kurung penanda bahwa yang terletak dalam kurung itu bersifat mana suka, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Ini menurut Sukini 2010. Kemudian ada bagaimana penyusunan klausa-klausa nominal, adjektiva, proporsional, numeral, klausa bebas, dan klausa keterkaitan mempengaruhi struktur kalimat dan makna dalam bahasa. Penyusunan klausa-klausa nominal, adjektiva, proposisional, numeral, klausa bebas, dan klausa tersembunyi dalam sebuah kalimat mempengaruhi struktur dan makna dalam bahasa sebagai berikut. Yang pertama itu ada klausa nominal. Klausa nominal biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Penempatan klausa nominal sebagai subjek atau objek akan mempengaruhi fokus dan makna kalimat. Klausa nominal ini memberikan informasi tambahan tentang orang yang datang. Adapun klausa nominal yang berbagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya yang pertama itu ada klausa nominal subjektif, yaitu klausa ini memiliki fungsi subjek dalam kalimat. Contoh, makan banyak buah baik untuk kesehatan. Yang kedua ada klausa nominal objektif, yaitu klausa ini berperan sebagai objek dalam kalimat. Contoh, dia ingin menjadi dokter. Yang ketiga ada klausa nominal pelengkap subjek, yaitu klausa ini memberikan informasi tambahan tentang subjek dalam kalimat. Contoh, anak itu adalah seorang seniman yang berbakat. Sebentar, mohon maaf. Kemudian yang keempat, ada klausa nominal pelengkap objek. Klausa ini memberikan informasi tambahan tentang objek dalam kalimat. Contoh, saya menemukan buku yang saya cari. Yang kelima, ada klausa nominal pelengkap predikat. Klausa ini memberikan informasi tambahan tentang predikat dalam kalimat. Contoh, hasil ujian saya menunjukkan bahwa saya berhasil. Yang keenam, klausa nominal apostrophe, atau yaitu klausa ini digunakan untuk menampung kepemilikan. Contohnya itu buku teman saya hilang. Yang ketujuh, klausa nominal infinitif, yaitu klausa ini menggunakan kata kerja tak berurutan atau to be atau kata kerja lainnya dalam bentuk infinitif. Contoh, tujuannya adalah untuk mengajar. Semua jenis klausa nominal ini fokus pada unsur-unsur tertentu dalam kalimat yang melibatkan benda, orang, atau konsep.
Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Hadi. Baik, selanjutnya ada klausa adjektiva. Klausa adjektiva ini memberikan deskripsi tambahan tentang kota benda dalam kalimat. Penempatan klausa adjektival dapat mempengaruhi atribut yang digambarkan oleh kata benda tersebut. Contohnya ada rumah yang besar. Klausa adjektival itu mahal. Klausa ini menggambarkan atribut rumah. Klausa adjektival adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat dalam kalimat. Klausa ini dapat terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama ada klausa adjektival distributed atau adjektival clause. Ini adalah klausa adjektival yang merujuk pada subjek kata benda dalam kalimat utama. Contohnya the book that. Sok, nggak digeser. Sok, lanjutkan. Baik, berikutnya ada klausa adjektiva. Klausa ini memberikan deskripsi tambahan tentang kata benda dalam kalimat. Penempatan klausa adjektival dapat mempengaruhi atribut yang digambarkan oleh kata benda tersebut. Contoh rumah yang besar dalam bentuk klausa adjektival itu mahal. Klausa ini menggambarkan atribut rumah. Klausa adjektival adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat dalam kalimat. Klausa ini dapat terbagi menjadi dua tipe utama. Yang pertama, klausa adjektival terdistribusi. Ini adalah klausa adjektival yang merujuk pada subjek kata benda dalam kalimat utama. Contohnya the book that is interesting. Klausa adjektival ini merujuk pada sebagai subjek. Lalu yang kedua ada klausa adjektival terkonsentrasi. Ini adalah klausa adjektival yang merujuk pada kata benda yang sudah ada dalam kalimat. Contohnya, I have a book that is interesting. Merujuk pada yang telah disebutkan dalam kalimat. Kedua tipe klausa adjektival ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang kata benda dalam kalimat dan memperjelas makna kalimat. Next. Lalu ada klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berupa adjektival atau frasa adjektiva. Pada umumnya, adjektival berpola S plus P. Contoh, pertama ada dia, S garis miring N. Lalu yang kedua ada anak itu, S garis miring FN. Rajin, P garis miring ADJ. Tidak tertutup, tidak takut, P garis miring F ADJ. Klausa ini hanya memiliki dua unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Klausa ini dapat dilengkapi dengan unsur keterangan, misalnya sekarang anak itu tidak takut. Nah, lanjut. Lalu ada preposisi. Ini adalah kata depan yang memulai klausa preposisional seperti di, pada, dari, ke, dan sebagainya. Lalu ada objek preposisi. Ini adalah kata benda atau frase yang mengikuti preposisi dan menjelaskan apa yang sedang dibicarakan dalam klausa preposisional. Contohnya dalam klausa preposisional di dalam rumah, di adalah preposisi dan rumah adalah objek preposisi.
Lalu ada klausa preposisional, juga klausa yang predikatnya berupa frase preposisional. Contohnya ada pembicara seminar itu S_FN dari UNJP F. Lalu ada hadiah itu S_FN untuk adik P_F. Contoh di atas menunjukkan bahwa predikat klausa di dalam bahasa Indonesia dapat diisi oleh kategori frasa preposisional. Kemudian ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa klausa-klausa tersebut masuk klausa verbal karena di dalamnya terkandung kategori verbal yang dilepaskan. Adapun contoh di bawah ini yaitu bicara. Seminar itu berasal dari UNJ. Hadiah itu diberi untuk adikku S_FN P atau VIP. Selanjutnya ada klausa numeral. Klausa numeral digunakan untuk menggambarkan jumlah atau urutan. Penempatan klausa angka akan mempengaruhi penggambaran jumlah atau urutan tersebut. Contoh, ada 3 anak. Dalam kurung klausa numeral. Di ruangan itu. Klausa ini menunjukkan jumlah anak. Klausa numeral atau klausa bilangan terbagi menjadi 2 jenis utama, klausa numeral ordinal dan klausa numeral ordinal. Nah, yang pertama ada klausa numeral ordinal. Ini mengacu pada urutan bilangan atau posisi seperti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh klausa numeral ordinal adalah dia finish di peringkat kedua dalam perlombaan. Lalu yang kedua, klausa numeral koordinal. Ini mengacu pada bilangan koordinal atau bilangan bulat biasa seperti 1, 2, dan 3 atau seterusnya. Untuk klausa numeral koordinal adalah ada 5 buku di rak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mayang. Pada Saudari Mayang, silakan. Baik, materi selanjutnya ada klausa numeral kardinal. Ini mengacu pada bilangan kardinal atau bilangan bulat biasa, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh klausa numeral kardinal adalah ada 5 buku di rak. Next. Selanjutnya ada klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat independen. Penempatan klausa bebas bisa memberikan tekanan pada gagasan yang terkandung dalam klausa tersebut. Contoh, dia tiba di stasiun kereta api, kemudian dia pergi ke kantor. Klausa bebas kedua menjelaskan tindakan selanjutnya. Lanjut. Klausa bebas terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu klausa independen atau klausa utama, dan klausa dependen, klausa tergantung. Klausa independen adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Sedangkan klausa bergantung pada klausa independen untuk membentuk kalimat yang lengkap. Klausa tergantung dapat dibagi lagi menjadi berbagai jenis seperti klausa sifat, klausa keterangan, klausa waktu, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada klausa keterikatan. Klausa berkelanjutan adalah klausa yang bergantung pada klausa lain dalam kalimat. Penempatan klausa yang merugikan akan mempengaruhi hubungan antara klausa-klausa dalam kalimat. Contohnya,
Saya tahu bahwa dia sudah pergi. Klausa berputar-putar. Klausa ini bergantung pada klausa saya tahu. Next. Klausa ini adalah bagian dari kalimat yang memiliki fungsi tertentu dan terikat pada klausa lain dalam kalimat. Klausa ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap, tetapi bergantung pada klausa lain yang menyampaikan makna yang jelas. Contohnya dalam kalimat, ketika dia tiba di rumah, dia langsung pergi tidur. Klausa ketika dia tiba di rumah adalah klausa berurutan karena bergantung pada klausa dia langsung pergi tidur untuk memberikan makna yang lengkap. Next. Materi selanjutnya yaitu bagaimana interaksi antara jenis-jenis klausa ini dalam sebuah teks yang dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi pembaca atau pendengar. Interaksi antara jenis-jenis klausa dalam sebuah teks dapat mempengaruhi pemahaman atau interpretasi pembaca atau pendengar dengan beberapa cara. Yang pertama, kekuatan argumen. Klausa yang berisi argumen atau fakta yang kuat dapat memperkuat argumen secara keseluruhan dalam teks. Sementara klausa yang lemah atau ambigu dapat memperluas pemahaman. Yang kedua, urutan klausa. Susunan klausa dalam kalimat atau paragraf bisa mengubah cara pembaca memproses informasi. Misalnya, klausa pembuka dapat memberikan konteks sebelum mengungkapkan argumen utama. Yang ketiga, konjungsi. Penggunaan kata penghubung seperti namun, karena, atau sehingga mempengaruhi hubungan antara klausa. Pembaca atau pendengar dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat, konflik, atau perbandingan. Selanjutnya, yang keempat, ketidakpastian. Klausa yang berisi informasi yang tidak pasti atau bersifat spekulatif dapat menimbulkan keterampilan dalam pemahaman. Pembaca harus berhati-hati dalam menafsirkan informasi semacam itu. Yang kelima, emosi dan nuansa. Klausa dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi, sikap, atau nuansa tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi perasaan pembaca atau pendengar terhadap teks. Yang keenam, kohesi dan koherensi. Penggunaan klausa dengan merujuk ke elemen sebelumnya atau sesudahnya dalam teks dapat meningkatkan kohesi atau keterhubungan dan kohororansi atau kesinambungan dalam teks. Yang ketujuh, kelengkapan informasi. Penyampaian informasi yang cukup dalam klausa dapat memastikan bahwa pembaca atau pendengar memahami konteks dan detail yang diperlukan. Yang kedelapan yaitu kesesuaian gaya. Klausa juga dapat digunakan untuk menciptakan gaya penulisan tertentu. Misalnya, kalimat-kalimat pendek dan tajam dapat memberikan kesan langsung dan kuat, sementara kalimat-kalimat panjang dapat memberikan nuansa mendalam. Baik, kesimpulannya yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan fungsi setiap jenis klausa dalam bahasa. Ini membantu dalam menganalisis kalimat dengan lebih baik dan memahami bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Mengenai penyusunan klausa berdasarkan jenis-jenisnya adalah bahwa dalam bahasa, klausa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, yaitu klausa nominal, adjektival, preposisional, numeral, klausa bebas, dan klausa terikat. Setiap jenis klausa memiliki peran dan struktur yang berbeda dalam kalimat, memberikan variasi dalam ekspresi bahasa. Pemahaman terhadap
beragam jenis klausa ini penting untuk memahami bagaimana kalimat dibentuk dan maknanya disampaikan. Berdasarkan kelengkapan unsur intinya, klausa diklasifikasikan atas klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Berdasarkan struktur internalnya, klausa dibedakan atas klausa berstruktur runtut dan klausa berstruktur inversi. Berdasarkan distribusinya, klausa diklasifikasikan atau klausa bebas dan klausa terikat berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Klausa diklasifikasikan atas klausa positif dan klausa negatif. Berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat, klausa diklasifikasikan atas klausa verbal dan klausa non-verbal. Baik, mungkin yang bisa kami sampaikan di kelompok 6 ini sekian ya. Jika ada pertanyaan atau apapun yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan langsung di dalam grup chat kita. Terima kasih yang telah menyaksikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.